Jadi gini Jung, kalau gue sih rumah tangga kan kadang naik turun kan. Kalau kita ngomong sedikit lah, rumah tangga naik turun. Kalau kita dia rumah tangga apa perahu nih ya. Kalau kita mikir di atasnya kita mikir loncatnya kelar nih. Padahal kan belum tentu kelar dulu. Kita loncat di laut bakal lebih baik kan. Iya. Jadi malah tenggelam masa apa-apa. Jadi sebisa mungkin ya tetap apa ya tetap bareng-bareng lah ya. Iya. Semua masalah pasti ada hikmahnya lah. Ya kita positif ya, jangan positifin anak orang. Jangan. Katanya positif. Positifin orang lagi gitu. Itu positif banget. Baris dua. Kalau suruh nyari kegiatan positif tuh, itu positif dong. Kegiatannya negatif, hasilnya positif. Kegiatannya negatif. Bukan lu buntingin anak orang, itu namanya bukan positif dia beda. Terus selamat datang yang tenang, mari dengarkan podcast kepedean, podcast kepedean, podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. Hari ini kita ganti suasana. Iya, malam-malam ya. Malam-malam. Jadi sebenarnya ini siang hari nih. Kita kasih efek aja di malam nih. Biar kelihatan ganteng. Jeleknya nggak kelihatan gitu. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dapat sehat selalu dalam keadaan baik-baik aja tentunya. Amin. Jangan lupa selalu support podcast Kepedean dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentunya. Terus like kita juga atau subscribe kita juga di media sosial lain ya. Apa itu? Ada Instagram, TikTok, ada Noise. Iya. Siap. Jadi kita ada di beberapa platform Iya. media sosial. Untuk memudahkan teman-teman menjangkau kita. Jadi kita akan masuk ke topik hari ini. Iya. Apakah topik hari ini? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang Tema keluarga ya. tema keluarga. Tema keluarga. Kita akan membahas soal divorce atau perceraian. Perceraian. Yang Kita akan kan image gitu ya kalau misalnya kita ngebahas perceraian tuh anak-anaknya nanti jadinya negatif. Wah, jadi begaju Masa lah. depannya nggak ada. Padahal kan selamanya ada. nggak begitu, ada dong. Cuman yang nggak tahu. Sama aja kayak kita juga nggak tahu sama gitu dong. Sama aja yang Iya. broken apa ngeruang sama Sama aja. Ya? aja. Jadi kita akan sedikit mengulik tentang masalah itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata kita nanti yang salah, ya atau kita oke nggak begitu bang, komen aja. diperbaiki. Komen aja. Jadi hari Kita tuh sekarang mikir jangan ininya lah, apa pencetusnya dulu. Kita sekarang kita lihat ini dampaknya nih kalau Dampaknya. anak-anak yang Iya. broken home tuh gimana sih? dampak kalau perceraian. orangnya bercerai anaknya kayak apa? Iya betul. Ya, pasti anaknya sedih. Sedih pasti. pasti. Ya itu udah pasti. Makanya ada gembira, wah cerai. Yes, dapat warisan. Gitu kalau gitu ya. Terus buat tahu gunung gini Kita terlalu mainstream. Tapi broken apa? Kalau dampak perceraian ya berarti broken home ya jadinya ya. Iya, namanya istilahnya. Yang pasti anak jadi kurang kasih sayang, Cong. Pasti. Bener nggak sih? Karena kan namanya keluarga itu kan utuh, Cong. Ada sosok bapak, sosok ibu, Anak anak. Jadi kalau salah satunya hilang, pasti kasih sayang juga akan berkurang. akan berkurang. Ya misalnya gini, misalnya kalau kita butuh orang tua, bapak kan butuh kita misalnya ngambil keputusan. Kalau ibu kita bener kasih sayang kan, ibu kan mengajarkan cinta kan banyak kan. Kamu nggak boleh begini sama orang, nggak boleh begini sama orang. Tapi kalau misalnya bercerai berarti kan salah satunya kan kalau nggak ada berarti kan Ya, kalau misalnya mungkin salah satunya tinggal sama orang tua apa yang ayah atau orang tua yang ibu atau enggak sama sekali kan. atau mungkin sama neneknya, sama kakeknya. Mungkin sama tetangga ya, Cong. Bisa jadi. Kalau tetangganya gua, kalau tetangga saudaranya ya bisa. Bisa jadi. Tetangga neneknya kan sama. Iya, dipungut. Jadi bener loh, kalau misalnya dia tinggal misalnya kalau berpisah gitu ya, dia ada mengikut ke bapaknya atau ibunya. Kalau misalnya dari kecil dia dipegang sama bapaknya terus gitu ya, akhirnya kehilangan sosok ibu, akhirnya kan dia bisa jadi nggak sih gini, akhirnya dia kurang memiliki rasa apa ya? Kalau yang mana nih? Kalau bisa diikut sama bapaknya terus nih, Oh, iya. kan sama Berarti ibunya, kurang sensitif, iya kurang Mas. sensitif gitu maksud Sama gue. Jadi lingkungannya. iya. Kalau tuh kebalikannya misalnya dia sama bapaknya terus, sama ibunya ikut sama ibunya terus, akhirnya mungkin nanti dia jadi pengambilan keputusannya atau kalau masalah, ada kan sosok bapak biasanya kan yang gitu ya, Iya. akhirnya dia kehilangan itu juga, Cong. Bener nggak sih kayak gitu nggak sih? Iya, jadi kalau bapak tadi biasanya itu jadi kurang bisa ambil keputusan, Ran. bisa jadi sih. Iya, jadi kan karena nggak ada yang ngajarin dia, nggak ada yang bimbing dia.
Kalau yang tadi yang ibu kurang Sensitif lah ya. sensitif sama lingkungannya. Jadi misalnya masa bodoh, sopan santunnya kurang, misalnya kayak gitu kan. Itu makanya di sosok kehilangan orang tua tuh. Jadi bahaya ya kalau udah ya gimana ya kalau namanya kita sosok kehilangan orang tua. Kalau orang tuanya meninggal, Cok. Kita tahu orang tua udah nggak ada kan, Cok. Iya. Kalau meninggal, tapi kalau bercerita orang tua masih ada, Cok. Iya. Tapi kita kehilangan sosok. Tapi kalau keuangan gimana kira-kira? Keuangan tuh bakal stabil apa banyak uang apa malah nggak dapet uang sama sekali dari orang tuanya? Apa gimana? Tergantung sih kalau itu. Tergantung ya. Tergantung. Kalau gue jujur ya bang, gue bisa dikatakan orang tua gue pisah lah. Oh, Gue full tinggal sama nenek sama kakek gue dari gue kecil gitu sampai sekarang. Image gue tuh ya lu anak nenek gitu, anak kakek, bukan anak bokap nyokap gitu kan. Iya, pengambilan keputusan sih. Dan Agak susah. Kadang kayak Apa gue yang lu rasa misalnya apa yang? ya karena kalau gue lihat kan ya gue nggak ada sosok bokap nyokap, jadi ya udah nenek gue juga kakek gue juga nggak terlalu banyak ngekang kan. Ya udahlah, jadi ya Kadang gua- ini ya, terkadang kecemplung nggak? Dan mati gini, kecemplung mati. Oh gue sering salah mengambil keputusan gitu, maksud gue kecemplungnya, Cong. itu jelas sih Sering. pasti Oh, dari lu mau mengambil keputusan dari jenis apapun ya pasti mungkin terkenalnya image-nya bahwa Broken Home adalah anak yang bandel gitu kan. Dan gue akuin ya gue pernah mengambil keputusan ya dengan lingkungan yang salah sih. Gitu. oh karena di rumah sosok yang nggak ada, kan Nah, nyari keluar gitu jadi ya. gue nyari keluar dan orang-orang itu welcome sama gue dan menurut gue dia ya lingkungan gue tuh aware sama gue, ya udah. Jadi ya di situ ada hal-hal yang tidak diperbolehkan ya gue gas terus. Padahal nggak menutup kemungkinan bisa jadi lingkungan tuh nggak baik, Cong. Oh, Berarti mengajarinya gitu, Mengaruhi, mengaruhi iya. dia nggak baik sebenarnya. Tapi karena dia merasa, oh ini gue diterima nih di sini nih. Jadi Akhirnya ya kan ya gue nyaman dengan lingkungan gitu. Bahkan gue untuk gue cabut dari lingkungan itu bukan karena orang tua gue, bukan karena nenek kakek gue atau keluarga deh, bukan. Tapi karena teman-teman gue yang saat itu saya udah kepentok kali ya, udah kepentok. Dan itu yang mengajarkan gue itu salah lingkungan, gue harus cabut. tapi gini nggak sih, Yan? Jadi kalau kita usah jauh, kita ngomongin ke ini aja. Iya. Maksud gue, jadi kalau gitu emosi jadi nggak stabil juga nggak sih, Yan? Banget sih. Jadi misalnya gampang marah. iya. Buat Jadi karena mungkin gampang marah karena mungkin ada proses nggak menerima juga sebenarnya, Cong, dalam dirinya gitu loh. Gitu nggak? kalau gue emosi gue yang nggak stabil ketika gue di lingkup keluarga. Ya Oh, menurut kalau gue, lu ngumpul keluarga malu nggak Iya. ininya. karena buat gue ya kalau dia yang kayak ya nggak boleh ditiru sih, cuma ya kalau ada yang ngasih tahu gue nggak bener, ya gue kadang emosi gue nggak stabil sih tuh. Menurut gue ya yang tahu gue Ya, gitu. karena itu mungkin ada iya. itu, Cong, jadi ada rasa belum terima, ya nggak terima gitu, Iya, gitu ya. Benar. Itu juga. Berarti itu jatuh ini nggak sih, Ren? Jatuhnya kayak menyesali, gue punya teman takdir gue begini ya. kadang Gitu loh, gue. kalau gue lagi sampai Jadi iri sama temen juga Oh, berarti. keluarga misalnya punya teman lu ya. Oh, dia enak ya utuh gitu misalnya gitu ya. Oh, yang ini kok nggak utuh Iya, gua gitu. itu gua- Jadi menyalahkan takdir gitu. sampai sekarang Sampai sampai gue umur kayak gini kadang waktu gue masih mikir ini kadang Tuhan nggak adil buat gue gitu. Gue gak punya orang tua yang utuh kayak gitu. Ya, makanya pasti itu ada hikmahnya juga, Cong. Nggak mungkin Tuhan ngasih kayak Iya. gitu, pasti ada Amin hikmahnya. gitu sih kalau gue. Pembelajaran buat diri kita Adil sendiri. ya, buat kita semua. Iya. Jadi bagi gue gini sih, buat kita mungkin yang mengalami orang tua bercerai gitu, Cong ya. Itu sebenarnya bagi kita tuh buat pegangan juga, Cong. Saat kita menikah, kita tahu jangan sampai kita pisah, Cong. Ya, Ya, buat pegangan kita mati. Oh, ternyata kalau nanti kita pisah tuh anak gua tuh begini rasanya nih. Kan Jangan jadi bukan. jadi buat kita pegangan gitu. Jadi itu berpisah tuh bukan sesuatu yang berbuat solusi anak ya. gitu. Ini kita berpisah tuh demi anak, malah nggak ada, Cong. harusnya. Jadi gini, Cong, kalau gue sih rumah tangga kan kadang naik turun kan. Kalau kita ngomong sedikit lah, rumah tangga naik turun. Kalau kita dia rumah tangga nggak apa perahu nih ya. Kalau kita mikir di atasnya, kita mikir loncatnya kelar nih. Padahal kan belum tentu dia kelar dulu. Kita loncat di laut bakal lebih baik kan. Iya. Jadi malah tenggelam, masa apa-apa. Jadi sebisa mungkin ya tetap tetap bareng-bareng lah ya. ya. Semua masalah pasti ada hikmahnya lah. Jadi Jangan putus asa lah. Iya. Tapi kan kalau putus kan salah satunya putus asa kan Iya. jadinya kan. Terus buat yang anak-anak broken home ya lu nggak boleh kemakan image atau omongan yang namanya pohon itu buah itu nggak bakal jauh jatuh Dari dari pohonnya pohonnya. gitu ya. Iya, kalau misalkan keluarga lu sorry itu saya bisa,
ya bukan berarti lu juga akan pisah ke Oh, depan. malah kayak malah gitu. harusnya malah ini dapat apa hikmahnya. Iya, Oh, makanya gua bilang, gua jangan Cok, sampai iya, kayak jangan makanya sampai gua kayak bilang lu bisa gua. kalau putus tuh bisa tuh begini anaknya. Jadi buat pegangan kita sebagai nanti kalau kita nikah tuh jangan sampai begini. Iya. Ya yang namanya lu sekarang di keluarga kurang bahagia, ya nanti pada saat lu jadi keluarga ya lu harus membahagiakan anak lu Betul, gitu. betul. Jangan ikut-ikutan dengan yang orang tua lu kasih ke lu. Kalau gitu menurut sih. kalian berdua nih, kira-kira tips apa nih yang bisa kita bagikan kepada teman-teman yang nonton, Iya. buat anak yang broken home lah? Ya kedua gini, Cong, kalau kita sebagai masih muda-muda gini, Cong ya. Kadang-kadang muda kan masih begajulan, Cong. Jadi lingkungan masih sangat mempengaruhi. Kata gue gini, kita memang boleh nggak milih-milih pertemanan, Cong. Sama siapa aja boleh temenan. Tapi asal self control lu bagus, kontrol diri lu bagus. Tapi kalau kontrol diri lu nggak bagus, ya lu harus pilih-pilih, Cong. Jadi bagi gue sih teman-teman yang kayak gitu, kalau bisa di lingkungan rumah itu nggak nyaman, ya teman-teman juga jangan asal masuk ke lingkungan yang baru asal aja gitu, Cong. Takutnya bukannya lu tambah baik, malah jadinya berantakan, Cong. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memilih lingkungan mana yang kira-kira baik gitu ya. Bukan hanya menerima, Cok, tapi juga memberikan hal-hal yang positif buat kita, Cok. Dan kalau bisa cari kegiatan yang benar-benar positif. Jadi Kayak misalnya hobi ya, hobi apa. Lu harus ngikutin hobi. Kadang gua nih yang gua udah taruh, gua udah kerja, gua udah cukup dewasa lah. Kadang gua masih ada waktu yang tadi gua bilang, gua masih kepikiran, oh ini orang tua gua kok kayak gini, dan gua kenapa dilahirin di keluarga kayak gini. Cara gua untuk pikiran gua nggak kemana-mana, ya gua banyakin kegiatan positif sih. Kita positif ya, jangan positifin anak orang. Jangan. Jangan positif. Positifin anak orang lagi. Gitu. Itu positif banget. Terus dua. Karena suruh nyari kegiatan positif tuh, itu positif dong. Kegiatannya Hasilnya negatif, hasilnya positif. Kan kegiatannya negatif. Bukan lu buntingin anak orang, itu namanya bukan positif dia beda. Terus bisa jadi kayak gini, Cok. Kita setelah mendekatkan diri ke agama, Cok. Kayak gini kenapa? Kayak tadi kayak agak menerima takdir gitu ya. Ya kita terima bahwa kita mendekati agama bahwa ini memang jalan paling baik. Yang memang jalan hidup kita kan beda-beda ya. Iya. Kita itu nggak untuk tahu. menghindari depresi juga sih, Iya. Bang. Biar nggak depresi lu, makanya lu deket sama agama. Hikmah di balik ini itu apa, kita kan nggak tahu ya. Keren sih kalau lu bisa menganggapnya ini positif sih, keren. Ya kadang nanti lu akan berpikir bahwa oh Tuhan ngasih gua keluarga yang kayak gini, berarti gua bukan orang sembarangan. Artinya Tuhan memberikan gua kepercayaan untuk gua punya orang keluarga. Cuma gini yang aja dah. Gini. Ini gue kasih lu gini, orang tua lu misalnya berpisah nih. Ini kalau gue kasih ke dia mah nggak sanggup nih, lu Iya. sanggup nih. Nah, paling gua kayak gitu. Gitu aja kan. Iya, jadi walaupun mungkin di awal pasti ada proses menerima, pasti ada. Pasti. Tapi kan namanya hidup kan berjalan terus dong. Iya. Ya pasti semoga waktu bisa menjawab nantinya, oh ternyata begini hasilnya, ternyata ini hikmahnya, ternyata baiknya seperti ini. Ini apa? Ini pelangi setelah badai yang lu nikmatin. Ya gitu aja. Jadi mungkin juga kita bisa nyari sosok, Iya, bukan solusinya. pengganti lah ya, bukan sosok pengganti. Kalau orang tua itu nggak bakal bisa diganti lah, tapi sosok mungkin yang bisa apa ya, contoh bahasanya ya. Membimbing. Ya, membimbing kita tuh. Iya, memberikan bukan arahan. membimbing ya, arah, iya. yang baik benar. Kalau kita ngomong kita mencari sosok pengganti orang tua, kayaknya orang tua nggak Wah, bisa nggak bisa. diganti. Mungkin bisa- Seburuk-buruknya orang tua itu orang tua kita gitu. Itu bisa om kita Ya, kali ya. yang bisa menasihati kita, yang bisa. Atau nanti lu bisa hubungin, ntar gua bisa kasih saran mana yang baik, mana yang Oh, masih bingung lu. Kalau aja nggak jelas, Orang bingung. tambah bingung. ya. tinggal japri aja. Ntar kita ngopi bareng, kita cerita-cerita. Jadi wah, kita harus buang lah image jauh-jauh bahwa anak broken home tuh bakal berantakan ke depannya. Banyak juga yang sukses kan. Banyak juga sukses, banyak Karena juga yang mereka bisa keluar dari tekanan hidup betul, itu iya, ya. betul. Jadi anggapan gitu dong, lu semakin dibanting ke bawah kan hasil loncatnya lebih tinggi dong. Kalau lu lewatin itu semua berarti lu naik kelas sih. Dan lu akan menjadi orang yang lebih hebat lagi. Betul. Kalau tinggal kelas nanti orang tua dipanggil. Iya. BP. Itu kemana aja gitu. Iya. Tapi buat orang tua nih, buat orang tua ya. Jadi kalaupun sudah pisah gitu, tetap harus memperhatikan anak, Cok. Iya, bertanggung jawab lah. Itu kan anak kan titipan. Jadi begini ya. bahasa kasar ini. Ada mungkin mantan istri, tapi mantan anak nggak ada. Cok. Nggak ada. Bener kan? Kalau mantan istri mungkin udah pisah ya udah. Tapi Kalau- mantan anak kan sampai kapan? Sampai kapan Kalau gua itu darah mantan daging. artis ada nggak mantan artis? Udah Udah nggak laku. Udah laku mantan artis. mantan anak ketemu di jalan. Kamu siapa? Saya mantan anak kamu ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kan anak kalau mantan istri mungkin bisa. Jadi ya Kalau mantan dipenuhi pacar lah ya. mungkin ada Iya. bisa. Itu kebutuhan anaknya tetap di support Dipenuhi, gitu, ya. support. Jangan mentang-mentang. Terutama ya selain keuangannya juga. Iya. Anak tuh kadang bukan butuh Kasih duit sayang. doang. Kasih sayang sih. Iya, bukan butuh duit Iya. doang kan.
Anak tuh kadang sayang butuh sosok itu kasih sayang gitu. Jadi kata gue sih gini, nggak ada namanya perceraian tuh anaknya bahagia tuh nggak Nggak ada. Kadang-kadang orang ngomong kan, papa mama pisah buat kebaikan kamu, nggak ada. Bullshit. Mana ada sih orang pisah tuh anak baik. Itu Nggak paling cuma buat kebaikan orang tuanya doang, Iya. egonya dia. Egoan ibu mana nggak ada namanya anak tuh pisah, orang tuh alhamdulillah seneng gue pisah kan nggak. Enggak. Pasti ada rasa Kepentingannya itu sakitnya pasti antara ada. bapak ibunya dan anaknya pasti akan berdampak. makanya jadi orang tua ya harus inilah ya harus balik tentang- lagi iya, mikirin anaknya. dampaknya apa. Iya. Bagaimanapun itu udah pernah lu jadiin. Oh iya. Lu yang Pasti. jadiin ya lu harus bertanggung jawab gitu. Jadi itulah teman-teman, kita kalau ngomongin divorce Panjang sih. panjang sih ya, tapi itu gitu aja sih kata gue, Iya. itu gitu aja. Jadi kesimpulan di akhirnya perceraian itu nggak ada bakal menghasilkan kebahagiaan. Yap. Ada penderitaan bagi Iya. anak ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja episode kita kali ini. Ya. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, di nyalakan loncengnya lagi di channel podcast Kepedean. Yoi. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Iya. Jadi dan selamanya kami benar depan. Jadi kami kan hanya sekedar baca aja, baca aja. Dan kalau memang ada omongan kita yang salah itu udah pasti. Tapi kalau misalnya ada, kata teman, benar juga deh, silakan diambil. Iya. Atau teman-teman tambahin komen-komen silakan aja. Silakan. Oh, Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Gue Dimas. gua Randi. Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.